Baik, sahabat sukses 3i Networks dimanapun berada, jumpa lagi dalam 3i Live Channel di malam ini. Ya, saya mengucapkan selamat berbuka buat teman-teman yang merayakan ibadah puasa dan mungkin yang di luar negeri ya, yang masih menunggu saat-saat berbuka, tetap semangat ya, menikmati hari pertama di bulan puasa ini. Semoga semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga keberkahan. Ya baik Sobat 3i Networks, malam ini kita akan mendengarkan, kisah sukses ya dan juga, banyak pelajaran ilmu-ilmu sukses dari Crown Agency kita ya dan, buat teman-teman ya saat ini yang kita sedang menjalani peraturan pemerintah yaitu pembatasan sosial berskala besar ya. Banyak sekali yang masih berjalan keliling ya, masih belum menghiraukan, tapi ya alangkah baiknya ini demi ke kesehatan kita, demi juga keuntungan kita bersama, kebaikan kita bersama, lakukan ini ya dengan sepenuh hati supaya kita bisa menghentikan ya, badai corona ini cepat berlalu dari Indonesia. Nah, teman-teman untuk ngomong-ngomong tentang, PSBB untuk 3i Networks pun juga malam ini kita akan ngobrol tentang PSBB dalam artian bukan batasan yang diberikan oleh pemerintah, tapi karena ini adalah sebuah singkatan yang akan membawa kita untuk lebih paham tentang menjalankan bisnis ini, bagaimana bertahan di tengah bisnis, bahkan justru di saat seperti ini kita juga bisa melakukan sesuatu ya. Jadi paksa, solusi, bisa dan biasa ya PSBB yang kali ini akan dibawakan oleh Crown kita ya Pak Raymond. Nah, teman-teman sebelum kita masuk ke, sharing dengan Crown kita yang akan hadir, ya kita melihat sebuah peluang bisnis yang diluncurkan oleh PT AJ Sentral Asia Raya ya, mungkin buat yang masih baru pertama kali hadir di malam ini untuk mendengarkan peluang dari 3i Networks ini adalah peluang yang sangat luar biasa teman-teman, karena ya, dalam satu minggu ini saya banyak sharing juga dengan, orang-orang yang punya usaha, yang punya bisnis dan usaha-usaha konvensional dan mereka berkata, benar-benar semuanya lumpuh ya. Usaha konvensional baik itu kuliner ya, marketing, dalam segala hal ya, jadi ini berakibat terhadap ekonomi. Nah, bagaimana teman-teman kita untuk melihat, ancaman PHK ya saat ini sudah update terbaru 2.800.000 ya, itu bukan angka yang kecil ya. Jadi ini di tengah-tengah krisis ini bakal melahirkan banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan juga orang miskin yang terus bertambah di Indonesia. Tapi kita berdoa supaya dengan adanya kondisi ini pun ya, banyak orang masih sebenarnya masih punya kesempatan untuk do something di rumah ya. Kita bisa melakukan program, yang dianjurkan oleh pemerintah walaupun kita social distancing, kita tetap masih bisa produktif, untuk bisa produktif dari rumah dengan work from home ya. Apa yang perlu kita lakukan di work from home ini ya, nanti kita akan ngobrol banyak dengan crown kita yang akan tampil pada malam ini. Tapi sebelumnya teman-teman, program ini diluncurkan oleh PT AJ Sentral Asia Raya dan seperti yang kita tahu untuk yang namanya Sentral Asia Raya, ini sudah berdiri 45 tahun ya, sejak tahun 1975. Artinya sudah lama sekali, tidak perlu diragukan lagi, bahkan saat ini sudah memiliki kantor cabang hampir di seluruh Nusantara, di berbagai kota, 53 kota sudah ada kantor cabang ya, belum lagi kantor-kantor lainnya ya. Dan teman-teman untuk legalitasnya pun tidak usah diragukan ya, karena saat ini teman-teman, teknologi juga canggih, kita bisa akses tanya sama Mbah Google semuanya transparan, ya untuk, CAR ini pun sudah ada legalitasnya, yaitu diawasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ya, sebuah lembaga yang mengawasi dan juga, tugasnya untuk, mengawasi masyarakat ya dari, tindak-tindak, investasi ilegal dan sebagainya.
Nah, teman-teman semua, jadi tahun 2014 CAR meluncurkan sebuah sistem pemasaran baru yaitu inovasi, yaitu 3i Networks ya. Di sini kita, melakukan namanya investasi ya, investasi tapi kita mendapatkan banyak sekali manfaat yang program ini sudah diluncurkan tahun 2014 dan sudah running selama masuk 6 tahun dan sudah menciptakan banyak sekali ya, ribuan, ratusan dan bahkan ribuan orang yang, ekonominya tertolong lewat bisnis ini. Nah, jadi secara perusahaan teman-teman ini sudah oke sekali, tinggal kita bagaimana, fokus menjalankan bisnis. Di tengah-tengah rumitnya situasi Indonesia pun ya, bahkan ini masalah dunia, tapi masih ada harapan, masih ada solusi seperti yang kita akan dengarkan bersama ya, di malam ini, yaitu paksa, solusi, bisa, dan biasa. Nah, apa di balik 4 kata ini ya, PSBB? Nah, berikut saya akan mengidentifikasi leader kita yang akan tampil di malam ini, yaitu Pak Raymond ya. Crown Agency kita yang latar belakangnya ya sudah banyak yang mungkin tahu bahwa 3,5 tahun sebelum mencapai posisi Crown penghasilan di atas 200 juta, beliau pernah masih ngontrak ya di rumah petakan gitu, 3 petak, kemudian penghasilan sebagai karyawan ekspedisi yang pas-pasan, bahkan sempat juga bekerja sebagai karyawan dan juga melakukan pekerjaan serabutan. Nah, ini kita lihat ya, bagaimana Pak Raymond mulai mengerjakan bisnis ini, kemudian berangkat kerja, pulang larut malam, tidak ada upline yang membimbing dan mensupport ya. Belum banyak bukti orang yang berhasil di 3i, tapi beliau punya semangat dan optimisme yang kuat. Beliau fokus dengan impian dan komitmen dengan rencana kerja ya, punya rencana, tujuan, dan goal yang tepat dan jelas. Nah, beliau juga konsisten dengan komitmennya, itulah yang selalu dipegang dan menghantarkan sampai ke posisi tertinggi, yaitu Crown Agency. Nah, mari kita akan langsung menyapa Pak Raymond yang sudah on stage. Selamat malam Pak Raymond. Ya, selamat malam Bu Esther. Gimana? Kedengeran suaranya saya? Ya, sangat jelas sekali Pak. Bagaimana kabar Pak Raymond nih? Ya, keluarga sehat sih. Semua sehat ya. Cuma ngikuti anjuran pemerintah ya, WFH. Work from home. From home. Ya. Jadi ikut PSBB juga sebenarnya ya. Pembatasan sosial berskala besar, tapi bukan berarti tidak bisa ngapa-ngapain, betul ya? Gitu loh. Karena kehidupan harus terus berlanjut, Bester. Betul, betul. Nah, Pak Raymond ini ngomong-ngomong Bapak juga ngasih tema tentang PSBB ya. Ini PSBB paksa, solusi, bisa, biasa. Ini maksudnya gimana nih, Pak? Iya. Jadi ini sebetulnya PSBB yang dimaksud ini sudah kami alami dulu ya pertama kali ya. Sebetulnya apa yang saya dapatkan sekarang ini karena PSBB juga ya. Paksa, lalu cari atau fokus solusi, akhirnya bisa dan biasa ya gitu. Sebetulnya program 3i Network sendiri juga sudah melalui PSBB juga sebenarnya ya. Karena kalau saya boleh cerita gini, sebetulnya saya bukan orang awal yang join di sini, tapi saya ada di periode awal ya. Jadi waktu itu 3i Network ini diluncurkan Januari 2014 Bu Esther. Januari 2014. Saya join itu Februari 2014. Jadi 1 bulan setelah diluncurkan saya bergabung gitu ya. Jadi bukan orang awal tapi ada di periode awal. Itu kan masih periode awal ya. Apa yang menarik ya? Kenapa saya bilang PSBB? Ya, karena ini luar biasanya ya. PT Asuransi Jiwa Center Asia Raya meluncurkan agen pemasaran 3i Network ya yang ada mengadopsi sistem bonusnya itu seperti multi level, seperti tapi bukan multi level ya. Pembagian bonusnya ya mengadopsi. Jadi ini bukan sesuatu yang umum gitu ya. Maka dikatakan pertama katanya ya di Indonesia
tapi bukan katakan bisa jadi di dunia ini luar biasa yang perlu diperhatikan. Artinya apa? Belum ada yang menguji seperti ini, ya. Tapi perusahaan berani, ya, ambil langkah ini menjalankan program network, tentunya masih meraba-raba kan, gitu loh. Jadi ya memang boleh dikatakan memaksakan situasinya, itu dia, ya. Dan memang terbukti. Akhirnya baru pertama berjalan, ya, 2 bulan, saya ingat waktu itu perusahaan kaget juga, ternyata peminatnya banyak sekali, ya. Yang tadinya dipikir perusahaan mungkin ya biasanya orang kalau jalankan sistem jaringan nggak lama gitu diperkirakan. Ini malah besar, ya. Perusahaan akhirnya apa? Harus cari solusi, ya. Dipaksa, ya, cari solusi. Tambah tenaga adminnya, ya. Ditambah tenaga adminnya akhirnya dan siap berjalan lagi. Tapi seraya waktu berlalu, ya, muncul masalah lagi, ya. Masalah SPAJ dulu manual 8 halaman Bu Esther, ya. 8 halaman harus diisi, ya. Akhirnya dibuat sedemikian rupa, ya, dengan tentunya ada izin-izinnya, akhirnya menjadi 1 lembar yang bolak-balik, ya. Jadi 1 halaman cukup waktu itu kita gunakan, ya. Jadi apapun masalahnya pada waktu itu kita cari solusinya, ya. Nggak mudah juga, ya. Wah Pak, ini tanda tangan bolak-balik, orangnya banyak banget Pak. Tanda tangan, saya ingat saya pernah tanda tangan itu kan, kalau 1 bundel itu sampai 7 Bu, ya. 17 saya pernah tanda tangan itu sampai 100 aplikasi. Jadi 700 kali tanda tangan gitu. Bayangin tuh, ya, 700 kali tanda tangan itu, bayangin nggak kayak gitu, repot ya kan? Saya juga ngalamin seperti itu Pak, awal-awal join juga. Itu ya. Tapi akhirnya kan ada solusi, cari solusi, akhirnya menjadi yang 1 halaman kita hanya 1 kali saja, ya, per lembarnya, nggak sampai 7 kali, ya. Tapi rupanya development-nya lebih cepat, ya, daripada yang disangka-sangka, ya. Jadi masalah lagi nih, ini bagaimana ini? Belum pernah ada juga dengan masalah bonus juga, waduh, ini belum selesai nih penginputan karena tenaga kurang, tapi semuanya ada solusinya, Bu. Dan lama-lama jadi bisa, ya, diatasi dan terbiasa, ya. Sampai, wah ini Pak jadi lama, ente tenaga sudah ditambah masih kurang. Akhirnya masalahnya tadi datang lagi, fokus sama solusi. Apa? Perusahaan punya akhirnya sistem online, yang sekarang kita tahu ada aplikasi, betul ya? Kita pendaftaran pakai aplikasi, ya. Itu jadi solusi, betul Kak? Ya. Bahkan saya terus terang aja, mungkin kalau belum ada aplikasi, saya belum tentu jadi kron Bu, gitu. Kenapa? Karena dengan aplikasi memudahkan kan? Karena yang diproses, underwriting kan terbatas, betul nggak? Betul. Ya? Itu bayangin ya, jalan. Tapi bayangin, sudah online aplikasi itu masih ada masalah lagi Bu, ya, dipaksa lagi, perusahaan kurang gimana? Fokus sama solusi, ditambah tenaga underwriting-nya, ya. Untuk apa? Untuk mempercepat proses, ya, luar biasa, ya. Paksa, ya, solusi bisa biasa dan eksis sampai sekarang di tahun ke-6, luar biasa, ya. Nggak ada satu masalah jadi masalah, ya. Tapi karena komitmennya, ya, perusahaan, ya, konsisten, ya, perusahaan membangun Tria Network, ya, PT Sentra Asia Raya ini, ya, sehingga ini bisa berjalan, ya. Kedepannya juga kita yakin, ya, ada masalah-masalah yang sifatnya sekarang mendunia ini pun pasti lagi dipikirkan, ya. Kalau teman-teman merasa ada masalah, pasti itu akan bisa diselesaikan, ya. Itu yang harus kita tahu, ya. Jadi itu kondisi bahwa perusahaan juga mengalami PSBB, ya. Tapi kita juga leader-leader awal, rata-rata pun mengalami hal yang sama, Bu, ya. Kita ada beberapa yang boleh saya katakan PSBB, ya, paksa dulu, ya. Kita tahu Pak Afrial, ya, memaksakan motornya digadaikan, betul nggak? Kalau maksa itu untuk dia jalan, dia mungkin nggak bisa seperti sekarang ini kalau kesempatannya nggak diambil, ya. Pak Sarno bilang, ya, pinjam dulu duit nyonya istri, ya, nanti bulan depan, ya, dengan harapan diganti, ya, dipaksa seperti itu, ya. Secara pribadi saya juga, apalagi kenapa saya joinnya Februari, karena sebetulnya pengennya Januari, cuman belum ada uangnya waktu itu. Saya mau nyetor apa yang disetor, ya. Akhirnya cari dulu apa yang harus dikerjakan waktu itu, ya, bekerja, ya, bulan depannya baru join. Kenapa saya maksa join? Iya, karena kalau mau berubah ya harus
saya lihat ini ada peluangnya gitu loh, peluang yang sangat sangat luar biasa yang awalnya bahkan saya nggak menyangka yang dahsyatnya seperti sekarang saat ini dahsyatnya. Ya nanti saya akan cerita mengapa berkarir di Triad Network ini peluangnya sangat dahsyat ya dan sangat bagus untuk eksistensinya ya. Tapi tadi berdasarkan sejarah awal tadi saya juga memaksakan diri ya, the power of kepepet ya. Saya punya anak dua istilahnya ya, tinggal di kontrakan, dipetakan itu ya kan. Waduh, umur sudah 40 tahun, nggak ada pekerjaan tetap. Wah, pasti ujung-ujungnya madesu ya, masa depan suram ya. Ya kan terbatas gitu. Saya berpikir, wah, saya ini kok belum bisa berikan yang terbaik buat keluarga gitu ya. Gitu loh. Pasti ada yang salah. Artinya apa? Saya memaksa ada yang salah dalam diri saya sehubungan dengan perencanaan keuangan sampai saat itu ya. Boro-boro kan tadi saya bilang sampai prinsipnya boro-boro buat makan ya kan, boro-boro buat nabung, buat makan aja susah. Nah ternyata itu kan pola pikir yang nggak boleh ada ya, yang salah. Artinya walaupun kita butuh makan tapi kan kita juga harus melewati hari-hari berikutnya ya, apa yang akan terjadi ke depan ya, itu perlu dipersiapkan ya. Ternyata saya pernah sharing sama teman yang dia dari departemen keuangan, dia bilang sebetulnya berapapun ya nilai yang orang miliki ya, uang yang orang miliki itu sebetulnya mau besar mau kecil, dia pasti akan bisa menyesuaikan kalau dia mau sesuaikan. Karena sebetulnya jarang juga sih orang lebih besar pasak daripada tiang, tidak pernah pasakan itu. Kecuali dia punya utang lewat media kredit dan sebagainya dan tidak terkontrol ya. Tapi selama pemasukannya tidak besar, dia tidak akan lebih besar daripada pengeluarannya. Jadi artinya apa? Itu semuanya bisa diatur ya, bisa diatur keuangannya gitu dia. Makanya saya sedemikian rupa yang dulunya belum punya kebiasaan menyisihkan ya kan, lewat program ini saya membiasakan ya, membiasakan menyisihkan, memaksakan diri ya, bukan kebiasaan, nggak mudah memang ya. Bahkan bagi banyak orang menyisihkan premi itu bukan kebiasaan ya, tantangannya banyak gitu ya. Kadang-kadang mendingan buat jajan atau buat jalan-jalan atau lain sebagainya, atau ada prinsip orang biasanya pokoknya habis nanti aja, istilah menyisihkan nanti kalau ada sisanya gitu, kalau ada sisanya baru disisihkan, kalau nggak ada sisanya ya udah gitu loh. Nah, faktanya nggak pernah ada sisanya Bu untuk disisihkan, betul nggak Bu? Betul. Nah, itu makanya kita memaksa ya, memaksakan diri, istilahnya itu kebiasaan baiknya. Nah, bagaimana dengan penghasilannya? Ya kita paksa kan, betul nggak? Ini ada peluang yang marketing plan-nya bisa diatur strateginya Bu, ya kita bisa jalankan, kita bangun artinya ya. Saya lihat perusahaan ini luar biasa, perusahaan mengajak kita jangka panjang. Sebetulnya kita nih sama perusahaan lagi dipaksa mau nggak berbisnis sama saya untuk jangka panjang, gitu loh ya. Bukan yang untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan selesai ya. Jadi nggak bisa melihat Triad Network ini seperti kita bermain jaringan yang asal-asal jaringan, apalagi yang odong-odong, yang abal-abal gitu. Waduh, itu jauh banget, nggak bisa disamakan ya, nggak bisa. Saya contoh misalnya gini Bu, salah satu yang membedakan ya. Saya sering lihat banyak kali di perusahaan-perusahaan yang berbasis jaringan itu mereka ya memang harus bangga dengan penghasilan yang didapat ya. Tapi kadang-kadang mereka dapat bonus cuma sekali, tapi itu ceritanya berkali-kali Bu, ya. Ceritanya berkali-kali, bonusnya sekali, tapi ceritanya berkali-kali. Tapi yang sangat luar biasa di Triad Network ya, kita ini dapat bonus tuh bisa berkali-kali, ya, yang bisa rutin, itu yang sangat luar biasa, ya. Bukan cuma sekali, tapi bisa berkali-kali karena memang konsepnya sudah dirancang seperti itu marketing plan-nya. Ya, makanya sayang kalau ini hanya buat dibangun setahun 2 tahun. Makanya coba kita mulai setting ya, bagaimana bisnis ini jangka panjang, Bu, ya. Kita harus maksa seperti itu, ya. Ya, fokus sama solusi, ada Bu, selalu solusinya. Ya, bahkan dengan kondisi saat ini pun kita punya solusi, ya. Itu dia. Tadi Ibu singgung ya. Ada, sebelum saya bahas taktisnya, teknisnya, prakteknya bagaimana, saya bicara tentang peluangnya dulu gitu loh, agar kita bisa memaksakan bahwa kenapa kita bisa eksis di Triad Network ya. Tadi Ibu cerita ada sudah 2.800.000 kurang lebih. Ini kan berarti peluang buat mereka
ya. Ya. Karena mereka nggak mungkin juga diam-diam saja, ya. Mereka tidak mungkin diam-diam saja. Mereka berpikir gimana nih cari solusi, ya, untuk dapat penghasilan. Mungkin belum saat ini, bulan berjalan ini mereka join. Tapi dengan informasi yang kita berikan, edukasi yang kita berikan, ya, di waktu yang akan datang, ya, entah 1 bulan, 2 bulan, ya, 3 bulan, ya, mereka menyatakan ini yang luar biasa, Pak. Saya butuh satu konsep yang sangat luar biasa. Mereka join, mereka bagian dari tim kerja kita, maka kita akan sukses bersama-sama dengan mereka, gitu ya. Karena peluangnya luar biasa. 2.800.000, Bu. Kalau untuk jadi Crown kita hanya yakinkan 10.000 orang ada di grup kita, ya. Dari 2.800.000. 50%-nya saja ya, Pak, ya? 10.000 dari 2.800.000, Bu. Oh, lebih Ya, kecil. betul, betul, betul. Nggak sampai. Itu cuma 1% aja kita udah kebagian, Bu, ya. 1% kita yakinkan itu bisa 2 Crown loh, Bu, potensinya, ya. Hanya 2% yang join dari 2.800.000 itu akan menghasilkan 2 Crown, Bu, posisinya. Jadi itu kan peluang. Ya. Itu kita lihat dari sisi mereka yang kehilangan pekerjaan. Tapi kita lihat dari sisi bahwa tidak semua perusahaan loss di konsep situasi sekarang seperti ini, ya. Ada banyak juga perusahaan yang justru meraup untung luar biasa, ya. Nah, kita bisa mengarahkan prospek kita ke sana, Bu, ya, gitu loh. Jadi itu peluang bahwa mereka ini ya eksistensinya sama-sama, ya. Baik yang lagi kena PHK, baik yang lagi bisnisnya besar, perusahaan yang lagi untungnya besar, otomatis karyawannya bonusnya banyak kan, betul nggak? Ini jadi ya, untuk kita tawarkan join di Triad Network, ya. Kita luar biasa karena konsep kita adalah perencanaan keuangan, ya. Mereka pasti setuju memiliki perencanaan yang baik, ya, bersama PT Asuransi Jiwa Center Asia Raya laporkan Triad Network. Namun yang terlebih adalah kita bisa membuat settingan penghasilan yang luar biasa tadi, ya, paksa. Ya. Oke, baik Pak Raymond. Jadi dengan isu ya melihat kondisi yang seperti ini dan melihat fakta ya banyak yang sudah di PHK, sebenarnya ini menjadi satu kesempatan yang baik sekali buat kita para agen-agen untuk menang telak ya Pak ya di situasi seperti ini ya Pak ya, asalkan nah ini mungkin dari situasi dari apa ya, kita mengangkat isu yang ada. Lalu bagaimana cara mungkin masih bingung nih bagaimana marketing plan-nya, bagaimana bisnis plan-nya ke depannya, bagaimana cara untuk mulai melakukan pendekatan dan sebagainya mungkin dari yang pernah dialami oleh Pak Raymond sendiri ya, mungkin masa dulu waktu masa-masa ya pernah mengalami yang namanya PSBB juga ya Pak ya. Jadi memang benar-benar harus paksa gitu karena the power of kepepet mau nggak mau Pak. Nah sekarang bagaimana aplikasinya di era hari-hari ini Pak? Iya, sebelumnya gini, tadi kembali kepada paksa ya situasinya. Artinya kan kita punya situasi yang sama sekarang. Ya katakanlah buat orang-orang yang, waduh Pak, ini bagaimana Pak menyikapi ini kayak gini, sementara saya pengen menghasilkan. Ya pilihannya kan tadi, Anda mau bergerak atau tidak, itu aja pilihannya. Ya, mau bertindak apa enggak, mau ambil peluang atau tidak. Ya, kalau kita ambil peluang, kita masih punya kesempatan. Tapi kalau kita nggak ambil, kita nggak pernah ada bisa punya peluang. Ya, kayak dulu saya, ya kalau saya nggak ambil, saya udah pasti masa depan saya udah begitu-gitu aja. Ya, mungkin dari petakan ke petakan saya kan, kontraktor sejati katanya ya, dari kontrakan ke kontrakan. Betul ya? Gitu loh. Tapi kita lihat tadi kan saya bilang ini peluangnya sangat luar biasa gitu loh. Yang penting kita paksa dulu gitu. Ini kan situasi yang sebenarnya sudah menguntungkan buat kita. Kenapa? Kita ada satu situasi yang dipaksa memikirkan apa nih yang bisa dijalankan saat ini. Betul nggak? Ya kan? Yeah. Orang akan lebih selektif, betul kan? Gitu loh. Why not gitu loh. Triad Network jadi satu solusi ya. Buat saya cuma mau ingatkan buat teman-teman yang sudah join di Triad Network ini saat ini ya, ini sangat luar biasa ya. Ini momentumnya justru ya untuk kita menyiapkan. Karena apa? Karena saya sangat yakin biasanya dengan kondisi yang tidak eksis. Artinya apa? Secara hitung-hitungan matematika persaingannya berkurang, Bu Esther. Ya. Saingannya berkurang.
Saingannya Ya. bertambah. Karena apa? Orang kan akan pada nahan diri tidak mau prospek. Maka saya yakin yang prospek akan jalan gitu, pasti berhasil ya. Yes. Langkah-langkahnya memang yang perlu dilakukan kembali lagi. Ini hanya penyesuaian. Kita dipaksa melakukan penyesuaian itu aja. Yang biasanya mungkin banyak teman-teman yang biasa offline gitu ya. Ya sekarang harus memikirkan yang online, ya kan? Yang online. Sebetulnya banyak sekali kok kemudahan-kemudahan online ya. Saya salah satu tips taktisnya misalnya gini. Sekarang misalnya salah satu media sosial yang sering digunakan itu dalam berkomunikasi misalnya WhatsApp ya. Itu kan bisa digunakan dengan video call, dengan konferensi call, betul nggak? Bisa Yes. 4 Bu, ya, 4 orang, ya. Jadi artinya apa? Di sini luar biasanya artinya satu calon prospekan ini bisa digarap oleh 3 prospekan, Bu, oleh 3 leader ya, 3 orang yang prospek. Jadi artinya bisa saling mengawal di sini kita, Bu, mengerjakan bersama-sama, ya. Kalau yang biasa table talk itu kan kita duduk rame-rame, nanti ada teman kita yang datang gitu ya, terus kita presentasi sama-sama, akhirnya dia join. Hanya saja bedanya sekarang kita bentuknya dalam bentuk video call atau konferensi call ya. Prospek seperti itu ya, tetap bergerak, tetap action ya, tetap bikin perencanaan kerjanya ya, nggak masalah. Sekarang memang orang-orang juga dibudayakan kalau bisa kerja dari rumah, betul nggak Bu Esther? Ya, Ya, betul. rumah. Jadi sebenarnya ini kan hanya masalah budaya ya. Ya kalau itu peluangnya ya kenapa kita nggak paksa? Saya mau ngambil satu contoh yang positif, Bu Esther, tentang memaksakan diri ya. Ya. Saya appreciate sama teman-teman yang dari latar belakang tenaga kerja di luar negeri ya. Dan kebetulan banyak yang join di Trian Network ya. Betapa mereka luar biasanya untuk merubah kehidupan mereka yang lebih baik, mereka rela tinggalkan ya negerinya, tempat tinggalnya untuk ke luar, jauh dari keluarga ya. Mereka nggak memasalahkan itu, perjuangannya seperti itu ya. Nggak mudah mereka melakukan penyesuaian, betul nggak Wester ya. Ya. Untuk sesuatu yang lebih baik ya. Mereka bahkan ada yang menjalankan bisnis Trian Network dan berhasil. Dan ingat, mereka pun waktu mengerjakan ini pun secara online mereka punya batasan, nggak leluasa. Ya, tapi sekali lagi kenapa? Mereka paksa untuk dapat yang lebih baik. Udah mereka berjuang di luar negeri, terus mereka mau berjuang lagi di Triai. Saya bilang tuh, saya appreciate sekali, sangat luar biasa perjuangan mereka ya. Saya doakan mereka yang para tenaga kerja di luar negeri yang menjalankan Trian Network ini bisa sukses di Trian Network, mencapai peringkat yang paling tinggi ya, dan sama-sama sukses tentunya ya. Nah, untuk itu kita bisa belajar ya. Kalau ya ada orang-orang yang bisa berjuang seperti itu, menyesuaikan ya. Kalau kita mau berjuang juga pasti bisa, mau memaksakan situasinya ya kan, misalnya yang nggak biasa online untuk menggunakan online ya. Ini memang perlu waktu ya. Saya terus terang aja, saya juga sampai saat ini juga masih terus belajar ya. Saya lemah dalam penggunaan teknologi, tapi karena situasi ya, kondisi ya juga harus belajar ya. Sebetulnya saya kalau disuruh nge-zoom ini sebenarnya paling takut loh dulunya ya. Saya dulu paling saya bingung nih harus pencet-pencet yang mana ini kan gitu ya. Lama-lama terbiasa kan ya Pak ya sekarang? Biasa, oh tinggal tek gitu kan, gitu loh. Kenapa? Ya. Paksa Bu ya, paksa solusi ya kan. Caranya kan tanya, betul nggak? Caranya Betul. untuk cari solusi bertanya sama siapa? Sama yang tahu. Jangan yang nggak tahu. Ya. Anda mau di Trian Network juga tanya sama yang tahu. Jangan nanya yang tidak tahu. Nggak ada solusinya. Betul nggak? Ya, makanya misalnya kita bisa tahu jika sering mengikuti acara-acara seperti ini ya. Acara Zoom online, ada marketing plan-nya, ada bisnis online-nya, ada BOP-nya ya, terus ada sharing seperti ini. Sehingga kita akan semakin diperlengkapi dan tetap eksis di bisnis ini ya. Bisnis ini. Dan sebetulnya yang terpenting Bu Esther, kalau kita sudah memaksakan fokus sama solusi, melakukan jadi bisa, biasa, yang terpenting itu nanti jadi habit Bu, jadi kebiasaan. Iya, jadi kebiasaan. betul. Nah, yang mahal ini adalah menjadikan kebiasaan. Nah, ketika sudah jadi kebiasaan, ya kita
nanti kan begitu lagi Bu siklusnya Bu, ada masalah lagi, betul nggak? Udah Betul. paksa lagi gitu loh, ya kan? Paksa cari solusinya kan, ya kan? Bisa, Ya, biasa. Masalah lagi, begitu. Ya kebetulan kita nih perusahaan sendiri, Tria Network sendiri, leader-leader yang sudah cukup eksis di sini ya sudah membuktikan diri dengan PSBB tadi Bu. Paksa, fokus solusi, bisa, biasa. Ya, kita juga sudah membiasakan seperti itu. Jadi teman-teman ya kan yang pengen yakin bahwa ini bisnis yang sangat luar biasa, eksisnya luar biasa, ayo ya bisa konsultasikan ke leader aktifnya. Ya, kalau nggak ada di atasnya lagi kan pernah dibilang kita punya Pak Wancen yang paling tinggi, tapi itu pun Pak Wancen sudah sediakan sarana buat kita nih, ya ada Zoom online, jadi bisa lihat di Facebook, lihat di YouTube sudah berseliweran ya. Yang penting kita mau nggak, ya karena kan kembali sebetulnya apa yang membuat orang bisa berhasil itu kembali kepada orangnya, ya bukan situasinya. Ya situasi itu bisa naik turun ya, up down ya. Tapi bagaimana reaksi kita, ya? Apakah kita memaksa untuk mencari yang terbaik solusinya, atau kita biarkan saja itu jadi masalah? Itu dia. Ya itu kembali kepada kita pilihan ya. Tapi saya yakin kalau kita adalah orang-orang yang peduli, kita akan paksa fokus pada solusi, bertindak berdasarkan solusi, dan mendapatkan hasil dari solusi itu sendiri. Nah, itu diantaranya Bu Esther. ya, baik, luar biasa Pak Raymond untuk sharing-nya. Jadi ini untuk tahap yang pertama ini ya teman-teman kita sudah dengar ya dari isu yang ada kita paksa untuk bisa ya the power of kepepet ya mau nggak mau kita juga secara ya sebagai agen pemasar juga kita juga harus paksa ya untuk beradaptasi dengan mulai online ya mulai mengerjakan bisnis ini. Apa yang kita nggak tahu ya harus belajar sama yang lebih senior tentunya. Kemudian ya terus fokus kepada solusi intinya dan paksakan ya untuk bisa dan jadi biasa. Begitu lulus dari kondisi seperti itu, begitu ada masalah lagi, lakukan terus PSBB ini ya Pak Raymond ya seperti itu ya. Ya baik Pak Raymond, jadi intinya setiap musim, setiap masalah, namanya perubahan itu tentunya perlu adaptasi ya Pak Raymond, tapi tentunya ini adalah menjadi acuan dasar bagi kita terus lakukan PSBB. Begitu ada perubahan PSBB, lakukan terus sampai kita menjadi ahli, seperti itu ya Pak Raymond ya. Nah, oke, baik Pak Raymond dari isu dari kita fokus kepada solusi ya. Next-nya apalagi yang akan Pak Raymond bahas dari mungkin langkah selanjutnya dari PSBB ini yaitu paksa, solusi dan bisa biasa untuk menjadi sebuah habit. Ya, nah kembali kepada kondisi sekarang ya. Mungkin buat kita yang sudah punya grup ya, saya sarankan ini adalah kesempatan terbaik untuk yang namanya konsolidasi Bu Esther. Yang sudah punya tim ya, yang sudah punya minimal dia sudah merekrut misalnya dari minimal orang yang sudah punya pernah elit lah katakanlah ya. Mereka kan udah punya orang yang dijoinkan di Tria Network, betul nggak? Ya. Yeah. Maka sudah membangun komunikasi sama mereka, ya sudah dibangun komunikasinya, ya karena bisnis kita ini saya bilang perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa. Asasnya perusahaan jasa itu adalah yang bisa mengembang itu kalau ada servis Bu, ya memberikan servis itu dia, servicer ya. Nah, apakah kita sendiri sudah bangun Bu? Ya, servis yang baik sama mereka. Apa misalnya menyapa mereka, bagaimana dengan pembayaran selama ini ada kendala atau tantangan atau tidak dalam membayarkan misalnya ya. Bangun ya. Setelah itu karena mereka kan sudah menjadi nasabah asuransi ini juga kan punya kesempatan untuk menjalankan bisnisnya. Karena itu peluangnya sudah diberikan waktu didaftarkan mereka punya di aplikasi Mobis ya. Apakah kita juga sudah mulai coba ya membangunkan peluangnya ya, membangunkan peluang sama mereka ya dengan sistem simpel yang mudah ya, misalnya Pak dengan konsep rekrutmen mulai dari 3 jika diduplikasi ini bisa berjalan loh Pak Bu, luar biasa ya. Apakah kita intens melakukan itu? Ini kesempatannya seperti itu sangat luar biasa ya, karena bisnis jaringan itu ya dari referensi ke referensi ya.
ada atau istilahnya kalau kita leader bilang itu gali kedalaman ya, itu gali kedalaman Bu Esther ya, kita gali kedalaman artinya ayo ada orang-orang yang saya yakin kalau kita mau bergerak terus ke bawah ya untuk memperbesar peluangnya bisa jadi ya dari sekian orang yang kita ajak diskus, edukasi ya, service ya untuk mengingatkan mereka bisa jadi ada yang tertarik bersama-sama kita untuk menjalankan bisnisnya ya ketimbang ya kita prospek yang belum langsung join saat ini juga gitu ya yang masih melakukan penundaan mereka ya itu lakukan apalagi yang sudah posisi tim agency artinya sudah lebih besar mulai nggak berkoordinasi ya kesempatan-kesempatan ini bisa momentum ya gitu loh yang tadinya kita nggak biasa mengerjakan koordinasi saya lagi ya kita paksa untuk membangun organisasinya ya kalau kita mau merubah ya memang harus seperti itu nggak ada ya membangun kebiasaan yang besar itu memang perlu paksaan ya membangun sesuatu yang besar itu kan nggak tiba-tiba langsung besar ya tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu pun bukan kebiasaan kalau nggak dipaksakan di awal-awal ya Bu Esther saya contoh lah ya atau seperti ini contohnya Bu Esther kita ini kan di banyak dari mayoritas ya teman-teman kita ini lagi berpuasa betul ya Bu Esther berpuasa ini kan sebetulnya kan bukan satu kebiasaan ya itu 1 tahun 1 kali ada orang-orang yang di awal itu nggak terbiasa mereka ya baru jam 12 sudah keroncongan katanya ya tapi kalau dia paksa ya kan pasti bisa nih ya paling hari pertama berat hari kedua berat hari ketiga berat tapi hari keempat kelima keenam kalau mereka sudah paksa terbiasa itu nggak jadi berat Esther. Yes. Ya. Begitu juga ya kita bangun kebiasaan membangun bisnis kita di Trian Network, organisasi, ya awal-awal terasa berat. Tapi kalau sudah terbiasa, ya kan karena sudah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat kita lakukan kebiasaan itu, lama-lama jadi biasa, jadi habit, ya. Dan akhirnya bisa menghasilkan seperti yang kita harapkan. Itu dia, ya. Jadi memang itu dia. Kenapa ya? Tadi saya konsepnya tadi ya PSBB ya paksa solusi bisa biasa itu dia ya itu bisa kita lakukan dan itu sangat mungkin ya apalagi Trian Network itu sangat luar biasa peluangnya biasa. Baik Pak Raymond ngomong-ngomong pengalaman karena ini kita bicara tentang paksa biasa dan ini sebenarnya membangun sesuatu yang belum pernah kita lakukan ya, membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik tentunya dengan menjalankan bisnis ini. Nah, dari pengalamannya Pak Raymond dari ketika sudah mulai melakukan kebiasaan mulai paksakan diri untuk memulai ya dari tadinya nggak punya tabungan, nggak punya investasi, nggak terbiasa dengan investasi, mulai berinvestasi. Kemudian menjalankan bisnisnya ini kebanyakan masih banyak yang salah ya dalam menjalankan bisnis. Nah mungkin tips-tips apa gitu yang Pak Raymond ingin bisa bagikan supaya berhasil dalam menjalankan bisnisnya Pak? Iya, betul ya. Sebetulnya kan sudah sering dibagi tuh kiatnya ya. Ada 5 langkah sukses dan yang dibahas itu adalah impian dan sikap ya. Tapi saya mungkin akan lebih masuk lebih dalam lagi tentang sikap dan impian ya. Ini yang secara mendasar ya. Sebetulnya sikap dan impian itu bisa kita capai ya. Jika kita punya batasan waktu yang kita mau capai, Bu Esther. Iya. Ya. Artinya apa? Kalau saya bilang ini yang namanya visi, ya harus punya visi ke depan, ya kan? Ya kayak tadi lah sebetulnya. Misalnya seseorang kan contohnya kalau dalam manfaat dari investasinya kan bisa dimanfaatkan buat jangka panjang, betul nggak? Visinya, katanya buat tambah biaya anak sekolah Pak, misalnya itu salah satu manfaatnya, betul ya? Itu kan visi, betul ya? Harapan ya. Nah, sama Bu Esther dalam hal ini
agar kita bisa eksis, bisa punya semangat juang gitu ya. Apa yang kita paksakan benar-benar kita mau jalankan, kalau visi kita juga kuat, itu kuncinya Bu. Visinya kuat ya. Ya. Nah, sebetulnya ini menarik, perusahaan sudah kasih Bu ya, visi di 2024 ya. Visi 2024 dengan 3.100.000 nasabah ya kan. Berarti ini bisa menghasilkan 310 orang berpenghasilan di atas 100 juta. Ya kalau kita mau breakdown gini Bu, 310 itu berarti kan ada, katakan kalau yang di atas 100 juta itu adalah kron ya, 310 berarti asumsinya ada 310 kron ya Bu ya. Ini asumsinya ya. Ya. 310 kron ya, nih visi perusahaan ini di share sama ini ya. 310 agen income 1 juta itu kron. Itu kalau kita breakdown Bu, berarti kalau misalnya di bawahnya kron itu titanium, berarti perusahaan sebenarnya visinya 2024 itu butuh 930 titanium Bu. Butuh 930 titanium ya. 930 titanium. Berarti kalau kita break lagi di bawahnya platinum, itu butuh 2.790 Bu. 2.790 platinum Bu. Visinya. Kalau kita mau ganti 310 itu berarti perlu 2.790 platinum. Ya, gitu loh. Misalnya saya ambil 2024. Bu, misalnya platinum 2.790. Tahun 2024 kita punya income 40 juta per bulan, masalah gak Bu? Menurut Bu Esther? Punya income 40 juta. Itu udah luar biasa Bu Esther. Betul nggak? Ya? Yeah. Tidak ada orang yang sekarang habis di PHK jalankan ini tahun 2024 dapat income 40 juta. Itu luar biasa. Ya, kuat dulu. Tahu, oh perusahaan serius ini ya, mau cari nih 2.790. Itu kalau di breakdown lagi ya, berarti perlu 8.370 gold agency Bu. 8.370 gold agency. Sekarang itu jumlah gold aja kurang lebih sekitar 100-an ya, 100 orang ya. Baru 100 orang. Kalau 8.370 berarti masih butuh 2024 8.270 orang lagi. Perusahaan cari itu. Ya. Apakah Anda mau dikasih 25 juta tiap bulan tahun 2024 ya? Itu dibangun visinya ya. Itu 4 tahun 5 tahun ke depan itu ya. Dan itu taktisnya kita bisa breakdown Bu untuk memaksakan visinya ya, untuk diduplikasi, diajarkan ya. Jadi artinya harapannya harus kuat Bu. Harapannya tadi ya. Karena apa? Kalau kita nggak ada mau perubahan ya, nggak ada visi yang kuat untuk berubah, harapan untuk berubah, dan kapan waktunya berubah, ya akhirnya kita nggak ada semangat ya, nggak ada ingin perjuangan, itu dia. Tapi dengan punya visi seperti ini yang diberikan sama perusahaan, dan ini perusahaan ngajarkan ini jangka panjang loh ya, nggak bicara 310 agen tahun 2020 2021, enggak, tapi 2024. Artinya apa? Ini di spare Bu, spare waktunya Bu, harapannya itu dia ya. Ada yang menarik Bu, ketika kita membahas tentang visi dalam duplikasi ya, dalam mengedukasi. Kalau orang punya harapan, apa sih yang diinginkan orang di Business Triad Network? Harapannya kan Bu, betul nggak? Yeah. Ya, perubahan yang jauh lebih baik. Nah, ketika orang punya harapannya jelas dalam menjalankan Business Triad Network, ya, itu juga secara nggak langsung membangun imunitas tubuhnya, Bu. Ya, yes. Tubuh jadi sehat juga, gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya salah satu kita melawan corona ya yang ada sekarang pada corona agar imunnya kuat. Kita harus punya visi yang kuat, ya harapan yang kuat bahwa lewat Triad Network kita pasti berhasil, ya. Sekali lagi tadi, ya, konsultasinya sama orang yang berhasil, ya, yang masih eksis, ya. Jangan yang tidak
eksis, ya banyak ya di YouTube, lihat dia yang ini, bahkan perusahaan ini ya, minggu-minggu ini kan, dari minggu ke minggu kan lagi sharing crown, betul nggak, Bu? Ya, Betul, setiap Sabtu, Pak. iya, kenapa perusahaan inisiatif melakukan ini? Agar lihat gitu loh, ya, orang-orangnya eksis gitu loh, menghasilkan, ya. Ada pandemi kayak gini pun masih menghasilkan, itu dia, luar biasa ya. Kemarin Pak Afriel bilang kan, di rumah aja ya. Saya ada PSBB yang lain juga ya, 1 bulan 2 bulan terakhir ini, Bu, saya, Bu, ya, pengeluaran sedikit, bonus banyak, ya. Ya karena lebih banyak main di kuota aja ya, lebih banyak main kuota ya kan. Biasanya kan kalau offline itu kan bensin udah berapa habisnya, betul nggak? Ya. Betul, betul. Kuota saya cuma habis 250.000 aja saya 1 bulan ya kan, kuota itu dia. Itu pun nggak habis ya, itu dia. Koordinasi ya luar biasa. Yang tadinya nggak pernah ketemu di offline, saya bisa ketemu di online, luar biasa, Bu. Ya, ternyata apa? Bisa dibuat meeting leader dengan konsep online ini, betul nggak? Ya, yang selama ini ketemu sulit koordinasi, sulit komunikasi, ini malah jadi mudah, ya, gitu loh. Kok saya malah melihat dengan situasi kayak gini, kok malah jadi banyak kemudahan ya? Saya malah melihatnya seperti itu, Bu Esther. Ya. Ya, ya, luar biasa Pak Raymond ya. Ini makin menarik nih Pak. Semakin kesini makin menarik nih, karena ini memberikan harapan ya. Selama ini kan mungkin visi ini tidak didengungkan kembali, karena ini terakhir yang saya lihat ini dibuka hanya di saat Crown Academy ya. Dan setelah itu tergantung leader masing-masing mau mengedifikasi atau mau menduplikasikan ke timnya atau tidak. Tapi setidaknya malam ini memberikan sebuah harapan baru bagi kita bahwa ini loh yang kita kerjakan, dan ini jelas 4 tahun lagi loh kita punya income 100 juta minimal. Gitu. Nah, ya, baik sekali Pak Raymond. Nah, mungkin next-nya lagi hal-hal praktis apa ya, mungkin dari sikap dan impian ini, apakah ini sudah selesai atau ada lagi yang ingin ditambahkan, Pak? Iya, artinya paling tambahnya sedikit. Yang penting kan gini, Bu, itu kan ada kalkulasi, Bu, istilahnya. Kalau misalnya tadi kan saya bagi-bagi tuh ya, butuh 8.370 gold agency, ya, butuh 25.110 silver agency. Saya yakin bagi sebagian banyak orang nggak masalah juga tahun 2024 dapat income di atas 10 juta, gitu loh. Yes. Itu kebutuhannya 25.000, ya, 25.000 orang. Sedangkan hitung-hitungan kemarin, hitung-hitungan silver itu mungkin kurang lebih ada sekitar 200 sampai 300 silver agency kita kan. Tapi kebutuhannya 25.000. Jadi luar biasa. Ya, sementara yang lain menutup peluang, kita memberikan peluang, gitu loh. Lagi dicari siapa nih orang-orang yang mau dapat 10 juta, yang mau dapat 20 juta, yang mau dapat 40 juta, tinggal Anda mau yang mana, gitu loh. Dan dijalankan bersama-sama. Itu dia, ya. Jadi peluangnya itu ada, ya. Jadi saya bilang itu bisa di breakdown, Bu. Artinya pencapaiannya berapa lama ya. Jadi mungkin kita karena ini jangka panjang, artinya ada spare, Bu, mengolahnya, ya. Dan tadi kan udah sering kali dibilang bahwa mengerjakan Triad Network ini kita jangan gerasa gerusu lah ya, semuanya mau yang serba instan gitu ya. Ya tidak seperti itu ya. Ya karena apa? Ini bisnis jangka panjang ya. Kita pengen kitanya juga nanti menjadi profesional di Triad Network ya, sesuai harapan perusahaan ya. Jadi kita juga bisa, misalnya kan kita minimal kita sekarang sudah wajib berlisensi, betul nggak? Ya, betul. Ya, dan itu kan pengaman buat kita. Artinya apa? Ayo kita profesional ya. Walaupun kita tidak seperti agen asuransi umumnya, ya, karena memang kita bisnis asuransi, tapi pemahaman kita tentang asuransi juga harus baik gitu loh. Pemahaman kita tentang produknya juga harus baik. Apakah itu unit link ataupun gain protection yang kita pasarkan, ya, itu bisa kita pelajari, ya, udah tersedia sarananya. Cuman tadi mau nggak memaksakan diri belajar agar nanti setelah kita dipaksa kita dibayar mahal, itu dia, ya, gitu. Jadi ayo gitu, lakukan, paksa diri untuk belajar di sini ya, bisa lakukan itu. Begitu juga nanti tentang bagaimana mengembangkan bisnisnya, bisa ya, selama kita mau bertanya ya, kita mau cari ya bagaimana bisa menjalankan bisnis ini ya,
kita berusaha terus ya, tanya ya, kita berjuang ya, kita paksa untuk bagaimana nih cari, wow, sekarang sudah banyak tersedia, tinggal kita mau gak memaksakan diri kita untuk menyesuaikan dengan pengetahuan-pengetahuan atau tadi yang sebenarnya sudah di-sharing lah kiat-kiat suksesnya selama ini. Itu dia. Nah, itu diantaranya Bu yang berhubungan dengan sikap dan impian, Bu. Ya, baik Pak Raymond. Jadi ini kita belajar sikap dan impian ya sudah. Nah sekarang yang mau saya tanyakan Pak, karena tadi kita juga sempat untuk membahas tentang jenjang karir jangka panjang. Nah ini yang ditunggu-tunggu Pak, karena saya juga penasaran seperti apa jenjang karir ya jangka panjang yang memang tadi sudah dibahas ya. 4 tahun lagi kita dapat sekian. Nah mungkin akan lebih spesifik lagi Pak untuk mencapai itu, karena saya juga pernah belajar ya cara yang paling simpel kita oleh perusahaan diajarkan untuk duplikasi 3 Pak. Nah mungkin seperti apa dari pandangannya Pak Raymond yang mungkin bisa lebih simpel kita kerjakan duplikasi ya 3 atau 1 atau 5 atau berapa yang harus kita duplikasi untuk bisa mencapai visi misi tersebut? Ya Bu, ya sebetulnya support system di masing-masing kan sudah ada ya Bu ya, tapi mungkin saya sedikit gambaran lah kalau kita bicara basic, ini perusahaan asuransi sebetulnya ya. Kalau dari sisi network ini kan kita, kenapa, apa sih yang membuat kita unggul? Ya itu dia, 3I network Bu, gitu loh. Kata kuncinya adalah network ya, bagaimana pengembangan jaringan ya. Jadi coba aja bagaimana seseorang bisa menjaring keagenannya dengan baik gitu loh ya. Menjaring keagenan yang baik artinya kita dulu jadi agen yang baik baru menjaring agen yang baik. Nah, berapa lama ya? Ya kalau kita mau hitung-hitungan dari kita mulai join ya Bu ya. Nih hitungan join terus mulai rekrut, betul nggak? Ya, kan dalam kesanggupan orang dalam merekrut kan nggak sama ya Bu Esther ya. Iya. Betul ya. Ada Betul. yang cepat, ada yang cepat banget, ada yang tidak begitu cepat. Itu dia. Tapi kalau dia sudah punya visi ya dan dia udah punya harapan dan dia mau bergerak ya, itu dia. Itu biasanya sih umumnya saya perhatikan ya, saya perhatikan itu biasanya di periode 6 bulan bisa jadi duplikasi loh Bu sebetulnya. Periode 6 bulan. Jadi kalau periode 6 bulan ini kita katakanlah ya 6 bulan ini 3 mitra kita AAJI, betul nggak? Ya, 3 mitra AAJI, ya. AAJI berarti katakanlah dia bisa dapat minimal 3 atau mungkin dia sudah dapat elit, betul nggak, Bu? Ya. Saya katakan 6 bulan itu kita bisa jadi udah punya posisi tim agency, ya. 6 bulan kita sudah berposisi tim agency. Nah, jika asumsinya per 6 bulan satu peringkat, asumsinya Ibu ya, per 6 bulan satu peringkat, artinya kita perlu 4 tahun menuju crown agency, Bu. Paham ya? Jadi setiap 6 bulan satu peringkat, naik peringkat ya. 6 bulan naik satu peringkat ya. Tentunya duplikasinya juga harus kuat tadi saya bilang ya. Visinya jangan sampai di kita saja gitu loh, ya kan? Ya. Gampangnya kalau kita mau jadi crown ya kita harus bisa duplikasi ke orang-orang juga yang ada yang mau jadi crown gitu loh. Simpelnya itu aja ya. Artinya berarti visinya sama-sama jangka panjang. Itu dia. Nah tadi kurang lebih gitu, kalau per 6 bulan satu peringkat naiknya dia 4 tahun dan itu cocok sebetulnya dengan visi perusahaan saat ini ya, 2024 ya. Sebenarnya kalau orang punya patokan seperti itu, berupaya ya, setiap 6 bulan satu peringkat, naik satu peringkat, 6 bulan jadi tim agency, 1 tahun leader agency, dan itu diduplikasi, artinya saya yakin bisa lebih dari 310 Bu di tahun 2024 ya. Betul ya? Kan pas 4 tahun sekarang tuh. Ya. Yeah. Itu simpelnya seperti itu Bu ya. Nggak ada kewajiban kok begitu join kamu harus tim agency ya. Tidak ada gitu kan. Kamu 2 bulan harus tim agency ya, tidak ada ya. Itu dia. Yang penting Anda bisa ukur dulu ya. Ya. Kita dulu ya. Ya, artinya jangan sampai berpikir hanya cuman kita rekrut selesai, tidak ya. Karena apa? Karena ini bisnis yang pengembangannya dikerjakan bersama-sama, tidak bisa sendirian ya. Artinya visi, yang punya visi bukan kita seorang ya.
tim kita juga harus punya visi. Ya, mereka juga tahu kenapa mereka harus berubah tadi ya. Kan dasarnya orang berubah kan tadi kan punya masing-masing ya. Kalau kayak saya dulu istilahnya visinya ya jangan sampailah saya dikontrakan terus gitu kan misalnya. Itu jadi kuat itu kan apa yang harus dilakukan. Nah, bergerak tadi ya dengan visi yang ingin dicapai tadi ya. Ya kalau nggak dipaksa tadi ya nggak bisa. Tapi kenapa memaksakan? Ya karena tadi visinya jelas dulu ya. Apakah setiap punya visi kita pasti mencapai 100%? Ya sebetulnya tidak seperti itu juga ya. Tidak bahwa setiap punya visi pasti 100%. Tapi orang-orang yang punya visi ya itu biasanya akan mendekati tingkat keberhasilannya atau bahkan bisa lebih daripada yang dia canangkan sebetulnya Bu, yang dia inginkan. Ya itulah kalau orang punya visi ya jauh ke depan sehingga dia juga akan gini misalnya, wah kan kalau saya pengen 310 bagian dari 310 tahun 2024 ya gampangnya gini, udah deh 6 bulan lagi ke depan kita kejar tim agency deh ya. Terus tahun 12 bulan kemudiannya saya jadi leader agency. 1,5 tahun kemudian saya jadi bronze. Itu dia. Ya. Jadi kayak gitu Bu visinya. Visinya kan tadi 2024, betul nggak? Betul. Nggak usah muluk-muluk. Kalau kita bicara visi 2024, kita breakdown-nya berarti 6 bulan dari sekarang tim agency aja dulu. 12 bulan kemudian leader agency. Ya. Nah, kita kan sudah tahu juga tuh rumusnya. Kalau kita mau naik ke bronze leader, ya, iya berarti kita perlu juga di bawah kita ada 3 leader agency, logikanya gitu, betul nggak? Yeah. Ya, ada 3 leader agency, ya kita jadi bronze. Ya, nah apakah kita terapkan itu ke bawah tuh konsep yang dikasih kemudahan sama perusahaan, itu dia. Ya, makanya visinya kuat, ya, harapannya kuat, paksa, fokus, solusi, bisa, biasa, pasti sukses. Itu dia. Yes, luar biasa Pak Raymond ya, tanpa disadari sudah 1 jam lamanya kita ngobrol ya, dan ini memang sangat menarik Pak, sebetulnya masih pengen nambah, tapi mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan berikutnya Pak. Nah, mungkin dari Pak Raymond-nya ingin memberikan motivasi atau mungkin closing statement yang bisa mendorong tim ya punya visi yang tepat, ya tujuan yang jelas dan harus memaksakan diri untuk bisa. Nah, ini mungkin seperti apa yang mau Bapak sampaikan juga kepada agen-agen yang ada? Ya, sebelumnya tentunya kita tahu bahwa kita ada situasi yang seperti saat ini terkondisi, ya artinya. Dan ini bukan hanya kita saja yang merasakan, agen-agen Tria Network ya, semua lini bisnis bahkan di seluruh dunia ya. Tapi prinsip dasar juga yang perlu kita ketahui ya, bahwa kita akan terus ya, nggak mungkin karena ada situasi kayak gini kehidupan nggak berlanjut ya. Kehidupan kita pasti terus berlanjut ya. Orang pasti akan terus memperjuangkan satu bentuk kehidupan yang lebih baik. Tidak soal kondisinya seperti apa. Yang penting kita tahu bahwa ya setelah saya punya prinsip gini, saya sangat yakin ya, pasti setiap kesulitan ya, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan Bu Esther ya. Ya, jadi betul. lewati ya, kalau kita punya semangat mental juang yang tinggi ya, terus berjuang ya, terus paksa ya, berpikir yang positif tadi, memaksakan pikiran yang positif, perkuat visinya ya, perkuat visinya, imun kita juga jadi kuat ya, dan yang terpenting itu semangatnya akan berbagi kepada orang-orang yang kita jumpai juga Bu ya, yang atau mungkin kalau kita prospek ya, karena saya belum pernah lihat juga kalau kita prospeknya loyo orang jadi semangat join, jarang juga ya gitu loh ya. Jadi bagaimana dengan kondisi seperti ini ya, kita harus memiliki spirit yang tinggi ya, yakin ya, corona pasti berlalu ya, setelah corona akan ada banyak kemudahan, dan bayangkan setelah berlalu situasi yang paceklik ini akan muncul ya masa-masa panen yang sangat luar biasa. Apakah kita sudah mempersiapkannya dari sekarang? Karena ingat, kita bukan untuk yang sebulan 2 bulan ini. Kita punya visi yang panjang. Perusahaan punya visi 2024.
bukan untuk tahun ini visinya ya. Makanya itu kita setting dari sekarang ya. Tetap berjuang ya. Kalaupun hitung-hitungan benar-benar duplikasi 3 tadi Bu Esther, tidak harus posisi loh Bu Esther. Ya, asal yang 3 ini bisa gak kita bangun visinya? Ya, Yes. duplikasi 3 dibangun visinya. Per 6 bulan kita bangun visinya Bu sama-sama. Saya yakin 2024 Bu ya, kita bisa menjadi bagian yang 310. Dan saya yakinnya kalau kita terus mengembangkan visi ini yang baik, kita terus berbagi sama mereka harapan yang luar biasa. Ya, bukan 310, tapi akan ada lebih banyak orang yang berpenghasilan income di atas 100 juta. Jangan lagi yang 70, 40, 20 akan jauh lebih banyak. Yang penting tadi kita tetap komit, kita fokus, tetap konsisten. Ingat, kita sudah di perusahaan yang tepat, ya. Kita sudah on the track, ya. On the track, ya. Ini hanya masalah-masalah yang sebetulnya di kemudian hari juga akan ada masalah lagi. Tapi yang perlu kita tahu, sebelumnya juga kita ada masalah, tapi kita sudah melewati. Perusahaan sudah melewatinya setiap masalah. Kita leader-leader sudah melewati setiap masalah. Tapi betapa luar biasa eksistensi yang diberikan sama 3i Network bagi agen-agennya, ya. Tadi saya sempat sharing sama Bu Esther juga, banyak departemen penjualan lain, mereka belum tahu yang mau dimakan bulan ini. Kenapa? Karena nggak ada angka yang dijual. Ya, tapi luar biasanya agen 3i Network ya yang menunjukkan eksistensi ya, yang bulan ini aja masih diterima, yang bulan depan udah kelihatan Bu yang bakal diterima. Itu yang luar biasa. Yang agen-agen yang menunjukkan eksistensi di sini. Ini tidak ada Bu konsep bisnis di tempat lain. Ya, ini yang sangat luar biasa. Belum lagi peluangnya ya, data kita baru ada 1.200.000 Bu ya pemegang polis ya. Kita kebutuhannya 270 juta, ya. Berarti masih berapa? Masih 99,99% Bu, ya. Masih belum berapa persennya, ya. Jadi betapa besar ya peluang yang diberikan, ya. Jika Anda ingin merubah kehidupan yang belum baik, ingin menjadi baik, yang baik pengen jauh-jauh lebih baik, lakukan PSBB. Paksa, fokus cari solusi, bisa dan pasti biasa. Dan bersama 3i Network, kita pasti sukses. Saya Raymond Fritz Tanggang, Crown Agency 007. Kita langkah bersama, kita lalui masalah ini bersama, dan kita akan sukses bersama. Yes. Terima kasih Pak Raymond untuk malam ini ya sharingnya luar biasa. PSBB, paksa solusi bisa biasa ya. Ini yang kondisi yang perlu kita ambil ya, karena ini yang kita lihat fokuslah kepada solusi ya. Ini peluangnya sudah tepat, sudah bagus sekali, bahkan sudah bagikan visi dan misinya. Tentunya teman-teman tinggal perkuat impiannya, terus actionnya lebih perkuat lagi, dan terus lakukan apa yang menjadi bagian kita. Baik, terima kasih Pak Raymond untuk sharingnya, dan sekali lagi untuk semoga ini akan sangat bermanfaat bagi semua agen-agen 3i yang ada, bahwa ini adalah hal yang perlu untuk diperkuat, yaitu visi dan misi ya. 4 tahun ke depan saya percaya ya, banyak yang punya penghasilan di atas 50, 100 juta, bahkan bisa juga Crown Agency. Kalau kita lakukan tips-tips yang dibagikan oleh Pak Raymond ya, tentunya akan sia-sia kalau teman-teman hanya dengar ya, ibaratnya masuk kiri, keluar kanan ya, semuanya sia-sia adanya. Kalau kita lakukan, pasti kita akan menuai hasilnya juga. Terima kasih Pak Raymond, dan juga untuk semua kru dan juga semua partisipan yang sudah mendengarkan malam ini ya. Tetap jaga kesehatan ya, kita tetap melakukan PSBB ya, versi 3i dan juga versi pemerintah, supaya kita sehat dan juga kita kaya. Semoga dengan berakhirnya virus corona ini nanti, kita akan terlahir sebagai orang-orang yang sukses di bisnis ini, orang-orang yang survive ya di masa krisis. Oke, saya Esther Paulus dan semua kru yang bertugas ya, ada Bu Sari, Pak Sandy, dan juga Pak Frans. Kami mengucapkan selamat untuk teman-teman yang sedang menonton ya, terus berjuang, jangan pernah menyerah. Kesempatan ini harus kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Go Crown untuk kita semua, salam sukses luar biasa. Sampai bertemu besok jam 2 siang.